Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim subhanahu wa ta'ala inna ma'al jalali innaka 'alimun hakim wa bi syukri sajdi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin wa ba'd. Hadirin muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, segala para hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para kesepuhan, para masyarakat, berkhusus ketua raya masjid Istiqamah, Pak Haji Firman, Pak Haji Babas, Pak Haji Hasan, Pak Haji dan ikhwan, dan juga menjadi semua yang lainnya. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu dengan takwa mulia Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang hadir mulia kepada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat kita, Allah ampuni segala dosa kita, berkahi segala dosa kita. Bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada hari-hari terakhir di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini bulan yang mulia. Hari-hari yang menjadi saksi mukjizat agung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wa Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu malam Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju dan di Mekah menuju Masjidil Aqsa ada di Palestina. Kemudian menembus 7 langit menuju Sidratul Muntaha dan kembali ke bumi. Itu perjalanan yang sangat singkat. Orang mungkin percaya, betul nggak? Lah, saya dari Jakarta kemari aja butuh berapa lama itu? Dari Jakarta kemari kurang lebih saya sejam kurang lebih. Ini dari Mekah ke Palestina dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, belum lagi naik ke tembus langit. Diriwayatkan di Syekh Abdurrahman Neba mengatakan summa arudduhu minal arsy qabla ayyamrudal farsh. Kami kembalikan Nabi Muhammad SAW dari langit sebelum itu tempat tidur hangatnya hilang. Begini nih kalau duduk ini kan hangat nih. Nah, hangatnya kita kuat berapa lama? Tergantung ya, kalau duduknya kelamaan capek. Ya, Insya Allah nanti lama-lama ini. Karena ada wajah-wajah gorengan semua. Nonton. Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang sangat singkat, peristiwa yang sangat menakjubkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berita mengenai Isra dimulai dengan tasbih. Allah memulai pemberitahuannya dengan tasbih, kalimat yang mengungkapkan sesuatu yang mana itu hal yang luar biasa. Allah sebutkan dalam ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah. Allah mulai subhanallah menunjukkan hal yang luar biasa, yang mana Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha mendengar. Isra Mi'raj ini adalah
peristiwa yang menunjukkan ketinggian derajat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira makanya setelah kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi duduk termenung. Nyampainya gimana ya? Gitu. Nyampainya gimana? Saya nyampein ke orang ini. Kira-kira nih kita yang suruh begitu suruh nyampein. Dianggap gila kita tidak. Kita mau usah jauh-jauh dah. Kita bilang tadi malam saya lagi di Bandung. Terus kemudian pokoknya maghrib saya di Bandung tadi. Karang di Bali, kira-kira percaya apa? Gak percaya itu Bandung ya. Kebuka. Kan naik sepeda. Zaman dulu kan belum ada kendaraan. Ini kendaraan paling cepat di sana orang muda. Nah, orang muda, Nabi duduk termenung, datang ke Abu Jahal. Abu Jahal datang bilang, ada apa Muhammad? Mau nanya, ada apa? Kepo. Ada kan? Ayo bisik atau ada sesuatu nih? Ada kata Abu Jahal. Ada. Semalam saya habis jalan malam. Oh ya, kemana? Ke Baitul Maqdis. Dalam wajahnya nggak ada wajah-wajah bahwasanya dia nggak percaya. Oh iya, kapan? Tadi mana? Sekarang di sini. Iya. Kalian ngomongin apa namanya? Saya kumpulin orang-orang ya. Nanti kamu ngomong ya sama orang-orang. Oh iya, ngomong. Kumpulin Nabi ngomong. Banyak yang tepuk cinta orang-orang. Atau sampai ngomong, wahai Muhammad, kita ini perjalanan dikencang kuda jalan terus sebulan baru nyampe. Pulang pergi 2 bulan, nanti bilang semalam karena udah balik. Yang kemarin-kemarin aja saya nggak percaya, apalagi kita nggak percaya. Kamu tidak. Orang-orang akhir Quraisy. Keimanan. Kira-kira kalau kita di sana waktu itu, kalau kita memakai akal, kira-kira kita percaya nggak? Makanya agama itu nggak bersandarkan dengan akal, tapi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Mana tamada bi'aqli dhallah. Siapa yang bersandar, mana ta'asala bi'aqli dhallah. Orang yang bersandar pegang sama akalnya, pakai akal, bakal tersesat orang. Logika sekarang lagi dipakai logika ini menurut akal, orang masuk akal. Orang masuk akal, nggak ada yang masuk akal. Kalau keimanan kita dahulukan iman seperti Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar kabar ini. Yang Sayyidina Abu Bakar apa yang beliau katakan? Abu Jahal bilang, Abu Bakar Muhammad gelo temen ente ngawur no, katanya dia semalam baru dari Baitul Aqsa karena udah balik. Sejauh harapannya apa? Harapan dari Abu Jahal biar Nabi mau. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak percaya, jadi dukung lah gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Itu Sayyidina Rasulullah bilang begitu. Iya, yang lebih aneh dari itu kok percaya. Kalau itu datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih aneh dari itu kita percaya dari datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya semuanya jangan pakai akal. Dalam semua kehidupan kita jangan pakai akal. Sampai iman sama Allah Subhanahu Wa Taala, sandar sama Allah. Coba kita lihat, hitung dah gaji kita sama kebutuhan hidup, kira-kira kalau itu hitungan akal cukupin orang? Ya orangnya cukupin. Kalau hitung-hitungan yang kan dipikirin. Ini gaji sebulan cuma 5 juta. Pempes, susu, pasar, gas, listrik, cicilan, apa ini? Nah, ini dari mana duitnya itu kan? Kenapa? Kalau pakai akal kalau kepikirin hidupnya dari mana ini? Ya, kalau pakai, tapi kan kita nggak pikirin, jalanin aja. Bukan pakai akal, makanya jangan. Kalau pakai akal punya stres. Kita pakai bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga kita keiman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengarkan iman. Kalau sudah iman mantap, akal boleh bertanya. Nanti yang dijawab ilmu. Kok bisa ya Nabi Muhammad? Kok itu yakin Nabi Muhammad itu umrah? Nabi Muhammad apa namanya?
Isra wal Mi'raj, saya yakin iman sama Allah Subhanahu wa taala. Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pembahasan itu, iya ada. Sekarang nih, saya kasih contoh. Saya dari sini pulang, dibawain rambutan cempedak pulang. Kalau ada, cuma yang ngotot deh ya. Tenang ya. Bawain rambutan cempedak saya pulang. Tenang ya. Tenang. Kira-kira, nah ternyata saya nggak langsung pulang. Saya acara dulu dari sini ke Bandung. Kemudian habis dari Bandung ke Surabaya, naik pesawat dari Surabaya ke Balikpapan. Habis dari Balikpapan langsung ke Jakarta, balik lagi ke sini. Besok malam atau sehari minggu udah di sini. Ternyata itu rambutan belum saya apa-apa, ini mau dibawa doang. Pas saya turun tuh rambutan ada semutnya, dia ngikut, semutnya turun, ikut turun lagi ke sini. Habis itu dia pulang kampung semut. Pulang kampung itu semut. Nah semut bilang sama orang-orang semut yang di sini, "Woi, semalam udah di Bandung kemarin. Malam Jumat saya di Bandung. Habis itu saya ke Surabaya, ke Balikpapan, itu di Jakarta." Kira-kira semut-semut yang teman-temannya bilang apa ya? Gila ya kan? Nggak percaya semut-semut ini. Kita jalan serangga aja bang, mati nggak percaya. Loh bukan, saya mau jalan delok, ilok saya jalan delok, mati aja. Saya ikut tek-tekannya Habib Ali berangkat ke sana kemarin. Oh kalau gitu bisa. Salahnya Rasulullah bukan Rasulullah Isra wal Mi'raj sendiri, tapi Allah yang menjalankan, Allah yang nenteng, Allah Subhanahu wa taala. Kan disebut ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah, zat yang memperjalankan, Allah yang jalanin, Nabi tinggal ikut aja ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang jalanin, apa yang jadi? Gak mungkin ya. Makanya itu dahulukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kalau pakai logika akal, ini kencing najis, air mani suci, kencing suruh wudu doang, padahal luarnya najis. Air mani suci, keluarnya suruh mandi. Nah harusnya kalau menurut akal, yang kencing yang najis saja cuma wudu doang, apalagi yang suci nggak usah ngapa-ngapain. Atau ini yang najis ada suruh wudu, apa yang suci ada suruh mandi, apalagi yang najis kalau pakai akal. Nah, tapi enggak, ini kita pakai syariat, semua syariat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau nggak masuk akal, kalau nggak sesuai syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalanin. Kalau itu datang dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara pelajaran yang kita dapat dari pelajaran Isra Mi'raj adalah kita harus mendahulukan keimanan, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana yang digapai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan mendahulukan akal yang sebagaimana golongan Abu Jahal CS yang mendahulukan akal, akhirnya menjadi orang yang berangsang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita semakin kuat kepada Allah, semakin kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencinta kepada baginda Nabi Muhammad, bisa mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin dan nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kurangnya mohon maaf, atas keterlambatan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau takut kopinya dingin.